berkecimpung terkhususnya dalam urusan masalah LBM Lajnah Bahsul Masail, dan termasuk yang menjadi ketua dalam Lajnah Bahsul Masail, dan juga seseringkali untuk menjadi tim musahih atau pentashih di setiap ada event-event Bahsul Masail, ya, pengajian tentang masalah-masalah yang sesuai dan yang terjadi di saat itu, baik itu di tingkat pesantren ataupun yang lainnya. Dan saat ini termasuk yang menjadi jabatan beliau adalah sebagai Khatib Am dari PCNU Kabupaten Pasuruan. Ya, sebagai Khatib Am dari PCNU Kabupaten Pasuruan, di samping menjadi pengajar di beberapa pondok pesantren tadi. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz Muhibul Aman Ali. Gimana kabar jenengan? Apakah mudah-mudahan tetap selalu dalam lindungan, juga diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, ini mahibul narasumber kita, dan langsung saja untuk merusak waktu kita mulai. Dan kajian saat ini akan kita buat dua sesi nanti. Sesi pertama yaitu sesi penyampaian materi terkait tentang zakat perdagangan, untuk kemudian nanti di sesi yang kedua yaitu kita menerima pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari seluruh partisipasi di sini untuk bisa dijawab oleh narasumber kita. Ya, mudah-mudahan waktu di malam hari ini diberikan keberkahan hingga bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, kita persilakan kepada narasumber kita untuk memulai daripada penyampaian materinya. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para peserta webinar pada malam hari ini yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ustaz Idrus dan segenap pengurus Rabitatul Alawi. Pertama, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ikut diundang di dalam acara ini adalah kehormatan yang sangat tinggi bagi saya untuk dapat berpartisipasi di dalam nasrul ilmi, di dalam Jam'iyah Rabitatul Alawiyah, di mana di dalam Jam'iyah ini berkumpul para habaib dzurriyyah Nabi yang sangat kami hormati, dan kami harapkan barokah dan doanya. Baik, untuk menyingkat waktu, tema malam ini kita akan membahas tentang zakat, khususnya zakat hijarah. Sebetulnya saya punya PowerPoint yang sudah saya siapkan, tapi saya tidak tahu apakah ini bisa ditampilkan atau tidak. Sekiranya bisa ditampilkan lebih enak karena dapat lebih mudah untuk dipahami. Baik, waktu kita tidak banyak. Yang pertama, pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat itu kalau secara bahasa bisa bermakna membersihkan. Dengan arti dengan zakat, dengan zakat dapat membersihkan harta dari kotoran-kotoran, khususnya dari hak para mustahikin. Dan demikian orang yang tidak zakat hartanya masih kotor. Di dalamnya ada hak mustahikin. Bahkan dikatakan orang yang tidak mau menunaikan zakat itu lebih jelek daripada maling. Karena kalau maling itu kan nyolong hartanya orang kaya umumnya. Kalau orang tidak zakat itu baliknya, orang kaya nyolong hartanya orang fakir miskin. Jadi sejelek-jeleknya orang lah orang tidak zakat itu. Nah,
Padahal zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Tetapi celakanya di antara 5 rukun Islam itu yang paling jarang ditunaikan ya zakat. Ya karena memang berat atau karena memang tidak punya hukum. Zakat juga bisa bermakna nama itu bertambah. Artinya dengan zakat sejatinya tidak berkurang itu harta. Mana kosomalun min sodakoh. Tetapi menjadi lebih berkah. Dan dengan itu kemudian Allah akan menjaga dari segala macam mara bahaya. Hasinu amwalakum bisodakoh. Bizakat. Baik, secara syar'i zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dengan sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Itu pengertian secara syar'i. Lanjut, terus lanjut PowerPoint-nya. Apa saja harta-harta yang diwajibkan untuk zakat? Menurut mazhab Syafi'i, harta yang wajib zakat ini yang pertama adalah tanaman zuruk. Tanaman itu ada 2 macam. Yang pertama palawija, yaitu padi, kedelai, yang tanaman-tanaman biji-bijian yang dapat dijadikan sebagai makanan pokok petani. Yang kedua, buah kurma dan buah anggur, hanya itu saja. Selain ini dalam mazhab Syafi'i tidak ada kewajiban zakat. Apel, jeruk tidak ada kewajiban zakat dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua, harta yang wajib zakati adalah hewan ternak, hanya 3 macam, kambing, sapi atau kerbau, dan onta. Dan yang ketiga ini yang kita bahas saat ini, yaitu tijarah. Berikutnya adalah naket atau emas perak, atau juga termasuk sama emas perak mata uang sekarang ini. Yang ke-5 adalah tarikas, yang ke-6 adalah setampang. Kita fokus ke yang ketiga, yaitu zakat tijarah, yang jadi topik bahasan pada malam ini. Lanjut. Nah, apa itu tijarah? Apa yang dimaksud dengan tijarah? Tijarah itu secara pengertian dalam hukum Islam adalah taklibul mali di ghardul bihai. Atau kalau diartikan memutar harta dengan cara diperjualbelikan, nanti kita jelaskan macam-macamnya, guna mendapatkan keuntungan. Jadi tijarah itu adalah usaha dengan cara memutar harta, dengan cara diperjualbelikan guna mendapatkan keuntungan. Banyak orang mengartikan tijarah dengan dagang. Itu dagang salah satunya, tuku salah satunya. Tidak harus semua dalam bentuk dagang. Pokoknya memutar harta dengan cara diperjualbelikan guna mendapat keuntungan, maka termasuk dalam kategori tijarah. Maka tijarah ini dalam prakteknya zakat yang masuk dalam kategori tijarah ada berbagai macam-macam profesi atau usaha dalam memutar harta. Yang pertama, lanjut. Macam-macam tijarah. Yang pertama. Tadi tijarah adalah pengertiannya memutar harta dengan cara diperjualbelikan. Nah, memperjualbelikan harta itu ada kalanya investasi jangka panjang, ada jangka pendek. Jadi tijarah itu adalah membeli sesuatu dengan maksud akan dijual kembali guna mendapat keuntungan, itu tijarah. Contoh begini misalnya, saya punya uang 100 juta. Saya belikan sarung dapat 10 atau 100 kodi misalnya. Tentu saya beli sarung sebanyak itu tidak untuk saya pakai sendiri, juga bukan untuk saya bagi-bagikan, tapi dengan maksud saya jual kembali untuk mendapat keuntungan. Itu gambar sederhananya. Baik itu putaran cepat atau putaran jangka panjang. Oleh karena itu, apabila ada seorang membeli benda dengan tujuan untuk dijual kembali, meskipun jangka panjang, maka masuk tijarah, seperti investasi. Contoh begini misalnya, saya punya uang 150 juta.
Kemudian ada tetangga datang, teman ke saya. Dia nawari tanah dengan harga murah, di bawah harga pasar. Lalu saya tertarik, ini kalau saya beli, saya jual lagi dapat untung saya. Maka ketika membeli, saya tidak punya maksud untuk saya pakai sendiri tanah itu. Tapi ketika membeli memang sengaja untuk saya jual kembali mendapat keuntungan. Maka juga tijarah namanya. Tapi jangka panjang investasi. Atau misal begini, ada teman nawari saya mobil, harganya murah. Harga pasarannya 100, dia nawari misalnya 75. Jadi saya tertarik. Saya mau beli mobil ini bukan untuk saya pakai, sudah punya mobil. Tapi mau saya jual lagi, nanti saya dapat untung. Maka juga namanya tijarah, usaha tijarah. Meskipun kemudian sambil nunggu lakunya saya pakai, itu tetap namanya tijarah. Kan banyak seperti itu. Jadi tijarah tidak harus dagang buka toko, tidak, pokoknya membeli sesuatu. Ketika membeli itu, dia punya maksud akan dijual kembali, bukan mau dipakai sendiri. Maka untuk mendapat keuntungan, maka itu namanya adalah tijarah. Karena itu termasuk tijarah, seseorang yang menginvestasikan hartanya untuk membeli sesuatu dengan maksud akan dijual kembali kelak kalau harganya naik, maka itu juga masuk pada bagian tijarah. Sehingga nanti bisa dikenakan zakat tijarah bila memenuhi syarat-syaratnya. Baik, berikutnya. Berikutnya. Termasuk tijarah, mundur. Ya, baik. Termasuk tijarah adalah, tadi tijarah adalah prinsipnya seseorang membeli sesuatu bukan untuk digunakan, tapi mau dipakai untuk dijual lagi untuk mendapat keuntungan tijarah. Oleh karena itu, usaha peternakan dengan cara membeli benda, misalnya gini, saya punya uang 100 juta. Lalu uang 100 juta ini saya belikan ayam masih kecil-kecil. Dapat banyak, dapat sekian ribu ekor ayam kecil-kecil. Waktu saya beli, saya tidak maksud untuk saya pelihara untuk saya makan sendiri. Waktu saya beli dengan maksud akan saya pelihara, nanti kalau besar saya jual dapat untung, maka tijarah. Padahal orang menyebut bukan dagang, orang menyebut ternak, tapi tijarah. Sebenarnya begini misalnya lagi, saya punya uang, saya beli lili, bibit lili masih kecil-kecil, jumlahnya 10.000 lili. Kemudian saya pelihara. Tentu ketika saya beli bukan maksud saya pakai sendiri. Dengan maksud saya pelihara, saya kasih makan, kemudian kalau sudah besar saya jual lagi, sekian dengan ngitung berapa akannya, saya dapat untung. Maka juga namanya tijarah. Orang menyebut bukan usaha dagang. Oh, itu disebut adalah ternak. Oleh karena itu, orang yang usaha ternak ayam potong, misalnya, beli ayam masih kecil, dirawat, kalau besar dijual, atau peternak lili, atau misalnya tambak misalnya, saya punya uang, orang tambak itu kan beli udang masih kecil, kemudian dirawat, nanti kalau besar dijual untuk dapat untungan, maka juga tijarah. Beli bandeng misalnya, dipelihara, kalau besar dijual lagi, maka juga tergolong tijarah. Orang menyebut itu bukan sebagai dagang. Oleh karena itu kalimat tijarah itu dalam pengertian syar'i tidak selalu harus dagang dalam pengertian kita. Tapi kalau dagang ya tijarah. Tapi dalam seperti juga masuk tijarah. Yang penting membeli sesuatu untuk kemudian sesuatu yang dibeli itu dijual kembali untuk berkeuntungan. Oleh karena itu jika yang dijual itu bukan yang dibeli, tapi dari sesuatu yang keluar dari yang dibeli. Contoh begini, kalau tadi saya beli ayam masih kecil-kecil, lalu kemudian saya rawat, kalau besar saya jual, maka tijarah. Karena yang saya beli ayam, yang saya jual ya ayam tadi, itu tijarah. Berbeda kalau begini, saya punya uang, saya belikan ayam, saya rawat. Untuk saya jual telurnya, bukan ayamnya, tapi telurnya. Maka bukan tijarah. Kenapa? Karena yang saya beli dengan yang saya jual itu barang berbeda. Bukan ayam, tapi telurnya. Kalau begitu, maka bukan tergolong tijarah. Jadi demikian dapat disimpulkan, usaha ternak ayam potong, itu masuk tijarah. Tapi kalau usaha ternak ayam potong, kemudian seperti lagi ternak lele, ternak
apa namanya bandeng atau udang, maka tergolong tijarah yang ada zakatnya. Tetapi berbeda kalau usaha ayam telur. Kalau gitu bukan tijarah. Kenapa? Karena yang dibeli sama yang dijual itu hal berbeda. Ayamnya masih ada, yang dijual telurnya. Meskipun mendapatkan keuntungan, maka tidak masuk dalam kategori tijarah. Lanjut. 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 Lagi. Termasuk dalam usaha tijarah adalah produksi mebel. Mebel itu kan dia beli kayu, kemudian dirangkai, dijual dapat untung. Atau konveksi. Konveksi kan dia beli kain, kemudian dijadikan potongan baju, dijual dapat untung. Atau warung restoran, misalnya catering atau roti, dia beli beli bahan-bahannya, diolah, kemudian jual lagi, maka tergolong daripada tijarah yang ada zakatnya. Lanjut. Terus. Baik. Begitu juga orang yang menyewa benda untuk disewakan lagi, maka juga tergolong tijarah. Orang menyewa benda untuk disewakan lagi. Contoh begini misalnya, saya mau membuka tempat kosan di daerah itu, atau saya mau membuka usaha hotel di daerah itu, tapi saya tidak punya bangunan, saya sewa. Ada bangunan saya sewa untuk saya sewakan lagi jadi hotel, maka termasuk tijarah. Karena yang saya beli itu adalah manfaat, saya jual manfaatnya, maka juga tijarah. Contoh lagi seperti begini, saya nyewa mobil untuk saya sewakan untuk ngantar orang ziarah atau apa, dapat untung saya, maka tijarah. Kenapa? Yang saya beli itu manfaat mobil, lalu manfaat mobil saya jual lagi dapat untung, maka tijarah. Berbeda kalau begini, lanjut. Berbeda kalau saya beli mobil untuk saya sewakan, maka bukan tijarah. Saya punya uang, saya belikan mobil untuk mendapat keuntungan, tapi bukan dengan cara menjual mobilnya, tapi dengan cara mobil itu saya sewakan, nanti dalam jangka waktu sekian mendapat untung, maka bukan tijarah. Kenapa? Karena yang saya beli dengan yang saya jual jasanya itu hal yang berbeda. Karena di dalam hukum Islam itu benda dan manfaat itu hal yang berbeda. Mobil itu bendanya, manfaat mobil itu benda lain, hal yang lain. Maka kalau saya membeli mobil untuk saya sewakan, maka bukan tijarah. Kenapa? Karena yang saya beli itu mobilnya, yang saya sewakan ada jasa manfaatnya mobil, bukan tijarah. Oleh karena itu misalnya saya punya usaha, saya bangun hotel, saya sewakan hotel, maka bukan tijarah. Berbeda kalau saya menyewa tempat, saya sewakan lagi, lalu tijarah. Kenapa? Karena yang saya dapatkan dengan cara menyewa itu berarti yang saya dapatkan membeli manfaatnya. Lalu saya sewakan lagi manfaatnya. Kenapa? Karena yang saya beli dengan yang saya jual hal yang sama manfaat. Tapi berbeda jika begini, saya membeli bangunan atau membeli mobil untuk saya sewakan mobilnya, maka bukan tijarah. Kenapa? Karena yang saya beli mobilnya masih ada, yang saya jual adalah manfaatnya, meskipun sama-sama mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i namanya jasa, usaha dengan modal dari benda yang ia beli itu bukan tergolong tijarah indah Syafi'i. Cuman khilafan Malik. Kalau Imam Malik mengatakan tijarah. Oleh karena itu saya ingat di dalam kitab Tazkirun Nas Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos menyatakan sebaiknya ya memang dalam Syafi'i memang begitu. Sebagai dalam saya katakan dalam ini di Fatwa Syekh Salim Bukan Bahizan ini jelas menyatakan tidak tijarah. Tapi Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos dalam Tazkirun Nas mengatakan sebaiknya bagi mazhab Syafi'i orang yang menjalankan usaha dengan cara seperti ini tetap menunaikan zakat tijarah karena khuruj min khilafin Malik. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak masuk tijarah. Ini adalah macam-macam model tijarah. Karena itu tijarah tadi prinsipnya tijarah itu
bukan semata-mata berdagang, bukan semata-mata orang buka toko, tapi setiap usaha dengan cara membeli sesuatu untuk dijual kembali barang yang ia beli guna mendapat keuntungan, itu namanya tijarah. Asalkan intinya ketika membeli dia bermaksud untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan. Baik. Terus lanjut. Adapun dagang emas dan perak, nah di sini ada dua hal yang benturan. Emas perak itu sudah wajib zakat. Maka kalau ada orang zakat emas, ada orang dagang emas perak, toko emas perak misalnya, itu hanya dikenakan atas zakat emas peraknya, tidak dikenakan atas usaha tijarahnya. Kenapa? Karena tijarah itu berkaitan dengan kimahnya, sedangkan emas perak berkaitan dengan ainnya, maka ain lebih dulu daripada kimahnya. Baik, lanjut. Ini yang paling penting sekarang. Lanjut. Nah, berikutnya, bagaimana cara menghitung zakat tijarah? Baik. Yang pertama, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud tijarah di dalam pengertian syarak, kemudian kita akan bahas bagaimana cara menghitungnya. Di sini yang biasanya agak susah. Jadi kadang-kadang orang susah untuk cara, saya mau zakat tapi gimana cara ngitungnya? Baik, saya mulai dari pokok-pokoknya dulu. Yang pertama, zakat tijarah itu dikenakan kalau memang harta tijarah itu sudah mencapai 1 nisab. Nisab itu adalah batas minimal di mana dikenakan zakat. Berapa nisabnya zakat tijarah? Nisab zakat tijarah itu adalah sesuai dengan emas dan perak. Oleh karena itu, kalau ada orang membeli barang dagangan dengan emas, maka dia akan dikenakan zakat ketika sudah mencapai nisab emas. Kalau dia membeli dagangannya dengan perak, maka dia akan kena zakat kalau nisabnya mencapai nisab perak. Maka kalau mencapai salah satu dari emas perak akan mendapatkan terkena zakat tijarah sesuai dengan apa modal yang ia buat untuk membeli. Nah, persoalannya sekarang di Indonesia ini mata uang tidak ada dari emas dan perak. Suaranya putus. Putus ya suaranya. Suaranya putus. Boten. Baik. Bisa lanjut? Bisa lanjut ini? Naam, tafadhal Ustaz. Tafadhal Ustaz. Dilanjutkan. Baik, saya ulangi lagi. Jadi aturannya begini. Nisabnya itu menggunakan acuan emas atau perak. Artinya kalau dia itu belanjanya atau gulaannya menggunakan mata uang emas, maka akan dihitung sesuai kurs emas. Kalau dia gulaannya dengan mata uang perak, akan dihitung dengan kursnya perak. Nah, persoalannya sekarang di Indonesia ini tidak ada mata emas perak. Kalau dulu mata uang itu dinar itu dari emas, perak, fiddah, dirham dari perak. Di Indonesia ini mata uang yang sama, yaitu rupiah. Dan itu yang berlaku hampir seluruh dunia. Maka bagaimana cara ngitungnya? Maka cara ngitungnya, mana yang akan mencapai nisab salah satunya. Kalau mencapai nisab perak, ya berarti perak. Kalau mencapai nisab emas, berarti ya emas. Nah, acuannya menggunakan harga yang berlaku seharga pasar. Jadi nanti saya akan terangkan cara ngitungnya. Jadi yang pertama tadi, harta dagang itu mencapai 1 nisab. Berapa nisabnya? Nisabnya mana lebih dulu mencapai antara emas dan perak. Kalau lebih dulu mencapai perak, ya berarti perak. Kalau lebih dulu mencapai emas, berarti ya emas. Ada lagi, Pak? Dengan ngitungnya menggunakan harga yang berlaku sesuai dengan harga pasar saat itu. Baik. Misalnya begini, saya contoh. Lanjut. Kalau kita asumsikan, sekarang asumsikan harga emas. Harga emas sekarang itu kurang lebih Rp900.000 per gramnya. Satu nisab perak itu, berapa nisab emas itu? Emas perak itu nisabnya ada berbagai banyak pendapat. Ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 77,5. Saya mengambil hitungan yang disampaikan oleh Syekh Ali Maksum
dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir, saya ambil kenapa ini paling rendah, yaitu 77,5 nisabnya emas. Adapun perak nisabnya itu 543,35 gram. Kalau pendapat lain yang umum itu 588. Tapi saya mengambil yang paling ringan ini sebagaimana yang disampaikan oleh dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir, Syekh Maksum Ali mengatakan nisab perak 543,35 gram. Maka kalau kita asumsikan harga emas sekarang ini, emas antam perkiraannya kurang lebih Rp900 per gram. Kalau kita kalikan 77,5 gram sama dengan Rp69.750.000. Kalau kita menggunakan acuan perak, maka jauh selisihnya. Kenapa? Karena meskipun secara gram itu lebih tinggi, tapi harga perak jauh lebih murah daripada emas. Harga perak itu tadi saya coba lihat di internet itu kisarannya 20, 23, ada yang 25. Saya ambilnya 25. Kalau memang harga perak itu 25.000 per gram kali 543,35 gram, itu hanya menghasilkan 13.583.750.000 rupiah. Dari sini kelihatan bahwa jauh selisihnya. Oleh karena itu, acuannya yang pakai mana ini? Pendapat yang pertama adalah mana lebih dulu mencapai. Kalau sini jelas lebih dulu mencapai perak daripada emas. Jadi kalau harta dagangan sudah mencapai 13,5 juta sekian ini, maka dia wajib zakat. Ada sementara pendapat daripada ulama mengatakan yang dipakai bukan perak, tapi emas. Kenapa? Karena al-aslu fit taqwim al-zahab. Ada yang begitu. Kalau menggunakan emas ya berarti 69.750.000. Oleh karena itu kalau ada khilaf tadi itu, saya lebih cenderung yang pertama karena lebih ikhtiat. Jadi kalau pakai emas kan ini 69 juta sekian. Kalau perak hanya 13 juta sekian. Jadi apabila harta dagangan ini mencapai 13 juta, maka wajib dikeluarkan zakat di jaronya karena sudah mencapai nisabnya perak. Oleh karena itu nanti saya menggunakan asumsi. Tapi memang ada pendapat yang mengatakan menggunakan emas karena al-aslu takwim al-zahab. Baik, lanjut. Acuan perhitungan yang digunakan adalah laporan buku tahunan atau akhir haul. Maksudnya nilai nisab tadi itu ngitungnya itu di akhir haul. Haul itu apa? Haul itu adalah kalender hijriah, 1 tahun hijriah. Maksudnya itu dihitungnya itu pada akhir tahun dihitung dari kulaannya. Jadi misal begini, kulaannya itu tanggal 1 Safar 1441 Hijriah. Maka nanti pada tanggal 1 Safar tahun 1442 dihitung, kalau itu mencapai 1 nisab, maka dia wajib zakat. Nah, acuannya menggunakan kalender Hijriah, bukan Masehi. Sekali lagi, kalender Hijriah bukan Masehi. Kenapa? Karena begini. Di dalam hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan kalender penanggalan yang menjadi ketentuan di dalam hukum, misalnya menentukan usia balik 15 tahun, menentukan usia imkan haid 9 tahun, imkannya keluar mani 9 tahun, kemudian menentukan anak yang wajib dipukul, diperintahkan untuk sholat umur 7 tahun, bagi orang tua wajib diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, kalau umur 10 tahun dipukul, semua itu acuannya adalah kalender Hijriah, bukan Masehi. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi umat Islam untuk menghidupkan kalender Hijriah, bukan Masehi, terutama bagi yang berkaitan dengan kewajiban orang tua pada anak. Jadi misalnya, orang tua punya kewajiban anak yang umur 7 tahun harus diperintahkan untuk sholat, untuk puasa.
Kalau 10 tahun dipukul. Muru auladakum bisolati sab'in wa dhibu li ashrin. Itu kewajiban orang tua. Bagaimana mengetahui umur 10 tahun? Itu hijriah. Maka orang tua wajib mencatat anak saya lahir tanggal berapa dengan kalender hijriah, tidak boleh dengan masehi. Ketika dia berdagang, tanggal berapa dia kulaannya itu dicatat dengan kalender hijriah, bukan masehi. Oleh karena itu sedikit menyimpang di sini, ada fatwa menarik dari Syekh Yahya Al-Wansharisi Al-Maliki dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi Fatwa Al-Maghrib Ulama Maghrib. Ada pertanyaan di situ, bagaimana hukumnya memperingati tahun baru Masehi dengan cara-cara seperti yang kita tahu sekarang ini, dengan cara-cara seperti orang-orang kafir atau orang fasik. Dia menjawab hukumnya haram, tidak boleh. Karena itu bukan syiar Islam, itu bukan kalender Islam, dan itu ada syiar-syiarnya orang fasik dan orang-orang non-muslim. Sebaliknya, bagi kita orang muslim, sebaiknya menghidupkan dan mensyiarkan kalender hijriah, peringatan tahun baru hijriah, dan kemudian mengenalkan hijriah. Misalnya kalau kita buat acara, kita dahulukan hijriahnya, ditampilkan, itu harus ada. Karena itu menjadi tanggalan dalam yang diakui dalam hukum Islam. Orang-orang sekarang jangan tahu tanggalnya, kadang-kadang bulannya juga hafal. Kalau tanggal itu beda, kalau hafal kalau Ramadan, 1 Ramadan hafal sampai Syawal, sampai 7 hari hilang, sudah ada apa lagi sudah. Itu kesalahan kita sendiri. Kita harus menggunakan hijriah sebagai acuan di dalam menentukan kalender kita. Dan ini juga begitu. Ketika dia menghitung hal itu harus menggunakan hijriah. Jadi ngitung dari kulaannya. Jadi misalnya dia membeli kulaannya itu tanggal 1 Safar 1441. Maka tanggal 1 Safar 1442 dihitung berapa hartanya itu. Kalau mencapai nisab maka wajib zakat. Oleh karena itu dicatat berapa tanggalnya. Ngitungnya bukan dari buka tokonya. Jadi mulai dari kulaannya. Kadang orang buka kulaan dengan buka toko, misal begini, saya mau rencana mau bikin toko. Tentu sebelum saya buka toko, saya akan kulaan dulu. Barang-barang lengkap baru saya buka tokonya. Nah, ngitung dari kulaannya, bukan dari mulai dia jual belinya, tapi mulai dia kulaannya. Oleh karena itu, apabila jumlah yang dihitung banyak, itu mestinya tidak harus pas hari itu. Misal begini, haul jatuh tanggal, misal haul itu jatuh tanggal 5 Safar atau tanggal 10 Safar. Kalau itu tokonya besar, tokonya misalnya toko peracangan, ya jual apa namanya, jual beras, jual gula, macam-macam, semua dihitung. Semua dihitung, tentu ini tidak butuh waktu yang tidak sedikit. Maka ngitungnya jangan pas tanggal 5 atau tanggal 10 tadi, tapi ngitungnya sebelumnya. Jadi mulai misalnya seminggu sebelumnya dihitung sudah. Nah nanti di Kasop 6 ya. Jadi setiap ada orang beli catat ini kaleng ini, sehingga pada posisi tanggal 10 Safar diketahui jumlah stok barang ada berapa. Jadi jangan pas pada tanggal 10 dihitung, kalau gitu nggak nutut. Ya kalau sedikit banyak dagangannya, kalau banyak, kalau tokonya besar tambah butuh tuara. Jadi beberapa hari sebelum haul sudah dipersiapkan apakah barang ini semua cap ini sebelum. Nah, baik kita ambil contoh. Lanjut. Ambil contohnya dulu. Kita ambil contoh. Lanjut. PowerPoint-nya. Terus kita ambil contohnya. Lanjut. Nah ini. Apa saja komponen harta yang wajib dizakati? Nah, ini penting. Tadi kan 1 nisab itu, jadi hartanya itu kalau mencapai 1 nisab, nisabnya bisa, kalau emas tadi berapa, 69 juta sekian, kalau perak 30 juta sekian, apa aja yang dihitung? Yang dihitung adalah yang pertama, stok barang. Stok barang. Misalnya, kalau dia peracangan, ada berapa beras di situ, ada berapa gula, semua dihitung, sampai kecil. Sampai dom situk, jarum situk dihitung. Yang penting itu ada stok, misalnya gula ada berapa, kemudian beras ada berapa, kemudian minyak goreng ada berapa,
Semua dihitung sampai paling kecil. Oleh karena itu tadi, cara ngitungnya tadi, kalau itu tukunya besar, tentu tidak cukup 1 hari. Jadi saat seminggu sebelum haul sudah dihitung. Nah, dengan kemudian pencakulan lagi, catat lagi. Jadi intinya per hari ada stok opnamnya, sehingga posisi stok barang pada tanggal 10 pas haulnya diketahui posisi barangnya ada berapa. Nanti dikrus berapa nilai jual pada saat itu. Yang kedua, stok komponennya itu adalah uang tunai. Begini maksudnya. Orang buka toko, misalnya saya buka toko peracangan. Tentu hasil yang saya jual itu kan tidak semua saya gunakan semuanya. Ya sebagian saya sisihkan untuk belanja rumah. Tapi sebagian besar kan digunakan untuk belanja lagi. Karena kalau semuanya dipakai semua, ya tutup tokonya. Jadi orang buka toko itu pasti ada uang kas. Jadi uang yang disediakan untuk kulaan lagi dari hasil penjualannya. Itu uang tunai, uang kas. Jadi hasil penjualan itu kan tidak semuanya digunakan untuk belanja keperluannya, tapi digunakan untuk muter lagi, kulak lagi. Nah, itu juga dihitung. Jadi stok barang dan uang hasil penjualan barang dagangan yang akan digunakan untuk kulak lagi, itu juga dihitung. Yang ketiga, piutang dapat tertagih. Ini maksudnya. Hampir semua toko itu pasti punya bon-bonan, apalagi di kampung. Ya ada, saya punya toko peracangan misalnya, ada tetangga sini, Mbok Yem, Akardi misalnya, Mbok Tun, saya kan ngebon kan, dicatat ini kan, ada berapa bonnya itu. Meskipun kecil. Mbok Tun misalnya ngebon 500 rupiah, Cakardi misalnya 1000, semua dihitung. Di total ada berapa jumlahnya. Lanjut, nanti saya contohkan. Terus. Lanjut. Ini contohnya. Lanjut. PowerPoint-nya dilanjut. Nah, ini contohnya. Ini misalnya. Laporan keuangan per 1 sofar. Itu berarti haul. Satu haulnya, 1 sofar 1440 Hijriah. Berarti dia kulaan pertamanya pada tanggal 1 sofar 40 Hijriah. Waktu itu dihitung. Jadi mungkin ini ngitungnya di seminggu sebelumnya. Dihitung pas tanggal 1 sofar ketemu. Beras, stok beras, kemudian gula, semuanya ada nilainya 70 juta. Gitu. Kemudian uang di laci yang akan dibuat kulaan lagi ada 25 juta. Kemudian piutang dapat tertagih. Catatan bon itu, yang Cak Dul, Cak Yem semua itu semua dihitung. Misalnya ada 10 juta. Berarti jumlah total 105 juta. 105 jelas mencapai nisab, baik emas atau perak. Maka dia wajib mengeluarkan 2,5% sama dengan 2625. Adapun mundur 3 PowerPoint sudah. Lagi, mundur lagi. Mundur lagi, satu lagi, baik. Adapun itu komponen dihitung tadi stok barang, uang kas, dan piutang dapat tertagih. Adapun modal perniagaan yang digunakan untuk kepentingan kini atau kunia tidak lagi menjadi komponen zakat. Begini maksudnya. Misal begini, saya punya toko peracangan. Toko peracangan jual beras, jual gula, macam-macam. Tadi haul 1 sofar. Sebelum 1 sofar saya hitung semua. Misalnya 1 minggu sebelum saya hitung beras ada berapa. Mulai tanggal misalnya haul tanggal 10 sofar. Mulai tanggal 1 sofar saya hitung haul jatuh tanggal 10 sofar. Berarti kurang 10 hari saya total saya hitung sudah. Ada berapa beras stok berasnya, ada berapa kintal persediaan beras, ada berapa kintal persediaan gulanya, ada berapa kilo persediaan ininya. Selesai itu. Tanggal 1 sofar. Tanggal 2 begitu. Tanggal 9 sofar, misalnya, tersisa ada beras 5 kintal di toko saya, misalnya. 5 sak masing-masing setengah kintal. Berarti ada
2,5 kintal, 5 sak. Belum tanggal 10 Safar, kurang 1 hari haul. Istri saya datang, Pak, misalnya beras di dapur habis, waktunya berasnya habis di dapur. Ya udah, ambil di toko aja, ambil 1 sak bagi toko. Maka saya coret, berarti 1 sak beras ini, 1 sak beras ini sudah saya keluarkan dari putaran uang di jaro, karena saya gunakan untuk di dapur. Maka saya coret beras kalong dikurangi, asalnya 5 sak, tinggal 4 sak. Sore dikit datang ibunya, Pak, waktunya belanja, beli ini. Harta yang zakat yang berupa uang tunai yang buat bulan lagi, tadi ada 10 juta misalnya. Belanja, minta ini waktunya beli ini, butuh 500.000 misalnya, saya ambil. Maka ini sudah itu lagi. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan dari putaran zakat sebelum tiba haul. Jadi itu. Kemudian malam hari anaknya datang, pamitan, Pak, saya besok waktunya balik ke pondok. Butuh sanggup, Pak. Oh iya sudah, saya ambilkan uang tadi. Uang toko tadi itu, saya ambil 1 juta misalnya. Berarti tadi 10 juta berkurang kalau 5.000 untuk belanja ibunya, kalau lagi sama anak tadi 1 juta, berarti tinggal 8,5 juta. Sampai besok haul tinggal 8 juta, makanya itu dihitung. Artinya harta zakat, baik itu uang tunai, baik itu stok barang, yang dikeluarkan dari putaran hijau atau yang dikeluarkan dari putaran toko tadi untuk dipergunakan sendiri tidak dihitung. Jadi yang dihitung ada posisi akhir ketika tanggal 10 Safar. Sebelum 10 Safar, harta-harta zakat yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi, untuk digunakan sendiri, tidak diputar lagi, maka tidak dihitung. Jadi intinya adalah posisi tanggal 10 Safar. Lanjut. Poinnya. Oleh demikian juga mundur lagi. Mundur. Satu lagi. Baik. Dan juga tidak dikenakan pada modal investasi atau aktiva tetap dalam istilah akuntan. Seperti bangunan, meja kursi, begini maksudnya. Dulu toko saya kecil, dulu. Kemudian semakin maju, dari hasil toko ini saya bisa membangun. Kemudian dari hasil toko ini saya bisa beli mobil pickup untuk kelolaan. Dari hasil toko ini saya bisa beli peralatan meja kursi. Dari hasil toko ini saya bisa beli sepeda motor Tosa untuk kelolaan. Itu semua, meskipun itu dulu saya beli dari hasil toko, tidak dihitung. Karena itu bukan saya perjualbelikan. Yang saya jual adalah isi tokonya, bukan bangunan tokonya. Yang saya jual bukan mobil pickupnya, tapi isi tokonya. Jadi mobil pickup, kemudian sepeda motor Tosa, bangunan toko, kemudian meja kursi, ada TV yang kipas anginnya, yang dibeli dari hasil toko tidak dihitung. Karena itu tidak untuk diperjualbelikan, tapi itu meskipun itu diperoleh dari hasil toko, namanya kinyah. Juga kompensasi rugi tahun lalu tidak boleh dikurangkan pada penghasilan tahun berjalan. Ini kenapa saya jelaskan, karena ini menyalahi prinsip di dalam akuntansi modern. Dalam akuntansi modern, sistem neraca itu aktiva tetap dan rugi tahun lalu itu dimasukkan pada laba tahun berjalan. Dalam syar'i tidak begitu. Ini kenapa saya jelaskan, karena kalau dalam hitungan modern, dalam sistem neraca, itu bangunan toko, kemudian mobil pickup yang diperoleh dari itu masuk dalam neraca. Namanya aktiva tetap. Tapi dalam hitungan zakat tidak dihitung itu. Begitu juga dalam sistem akuntansi modern, rugi tahun lalu itu dimasukkan pada tahun berjalan. Kalau dalam syar'i tidak, tahun lalu rugi pas haul ya sudah, tidak dihitung.
Jadi hitungnya mulai haul. Jadi haul misalnya tanggal 10 Safar, 14.40 dia rugi, nggak nisab. Maka nggak dimasukkan pada keuntungan yang berjalan pada tahun 1451. Sehingga untuk menghitung keuntungan pada 1451 tidak bisa dikurangi untuk menutup kerugian pada 1440. Ini dalam cara menghitung zakat tijarah. Tidak sebagaimana di dalam akuntansi modern kalau modern, kerugian tahun yang 1440 itu dihitung dengan keuntungan tahun 1441. Sehingga sisanya baru dianggap sebagai keuntungan pada tahun itu, tahun berjalan. Kalau dalam syariat tidak. Tutupnya ketika tanggal 10 Safar, posisi rugi atau untung ya itu selesai sudah. Ngitungnya lagi tanggal 10 Safar tahun ini sampai tahun berikutnya. Meskipun tahun lalu rugi, tidak dihitungkan pada tahun yang berjalan. Terus lanjut. Baik, ada lagi? Itu cantik sudah carakan contohnya tadi. Terus ada lagi? Contoh lagi misalnya ada usaha mundur. Ini neraca. Mundur. Nah, ini misalnya usaha mebel. Jadi pas pada 10 Safar haulnya misalnya stok mebel ada berapa? Kalau stok mebel dihitung ada sekian set, ditunai kalau diuangkan sampai dengan 150 juta. Uang kas yang akan digunakan untuk pulaan lagi ada berapa? Kalau ada 5 juta, kemudian piutang yang dapat tertagih, misalnya bon-bonnya itu dihitung ada berapa? Semua total misalnya ada 3 juta. Maka nisabnya sudah mencapai, zakatnya ada 2,5% sama dengan 7,5 juta. Ini cara yang paling mudah di dalam menghitung zakat tijarah. Lanjut. Baik. Asas pendekatan zakat tijarah. Yang pertama, zakat tijarah itu dan semua zakat yang lainnya itu harus ditunaikan segera. Jadi kalau misalnya kalau dalam tijarah tadi, ketika sudah akhir haul, maka harus dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab. Ketika akhir haul. Tidak boleh ditunda. Nah, meskipun untuk nunggu bulan Ramadan. Oleh karena itu, kebiasaan orang-orang yang menunaikan zakat, menunggu momentum bulan Ramadan, itu tidak dibenarkan. Karena ada begini anggapannya. Ramadan bulan yang mulia, di mana amal ibadah dilipat gandakan. Dia sebetulnya sudah wajib zakat sejak bulan, misalnya sejak bulan Rabiul Tsani. Tapi sengaja disimpan. Nanti akan saya keluarkan bulan Ramadan. Menunggu momen amal dilipat gandakan. Tidak boleh. Kalau halnya sudah tiba, segera tunaikan. Tidak boleh tunda menunggu Ramadan. Menunda mengeluarkan harta zakat itu hukumnya dosa besar. Sebab disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, itu adalah dosa besar. Dan alasan menunggu Ramadan bukan alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu tradisi menyimpan harta zakat untuk ditunaikan menunggu bulan Ramadan tidak dibenarkan. Mengakhirkan zakat itu diperbolehkan kalau alasannya itu dibenarkan syarat. Misalnya diantaranya adalah menunggu orang yang paling berhak menerima. Ini saya sudah wajib zakat. Tetangga saya butuh modal usaha. Dia sangat butuh modal zakat. Mau saya kasihkan, orangnya masih pergi. Katanya masih ziarah, seminggu lagi datang. Dah, saya tunggu dia datang untuk saya berikan pada dia. Boleh. Karena dia menunggu orang yang paling berhak menerima. Atau misalnya menunggu pada kerabat yang fakir miskin, karena memang zakat itu yang paling bagus ditunaikan kepada yang pertama orang yang membutuhkan, itu paling bagus. Yang kedua diberikan atau kepada kerabat yang mustahik, misalnya kakaknya, adiknya, pamannya, sepupunya. Ini saya sudah wajib zakat ini. Mau saya tunaikan zakat,
mau saya berikan kepada sepupu saya. Orangnya masih pergi, datang seminggu lagi, ditunggu, boleh, tidak apa-apa. Karena memang untuk mendapat yang lebih utama dalam menunaikan zakat. Tapi kalau untuk menunggu bulan Ramadan, tidak dibenarkan. Dan tergolong bukan mendapat pahala, malah mendapat dosa besar. Lanjut. Lanjut. Diperbolehkan membayar dengan cara di muka atau takjil. Artinya zakat tijarah itu boleh dibayarkan meskipun belum haul. Haulnya bulan Safar misalnya. Dibayar bulan Muharram, boleh, tidak apa-apa. Namanya takjil. Ada persyaratan, ada panjang syaratnya. Yang kedua, usaha patungan dengan non-muslim, labanya dipisahkan secara proporsional berdasar modal masing-masing. Misalnya, ada usaha antara muslim-muslim. Modalnya muslim 50%, modal muslim persen. Nah, maka nanti kalau sudah mencapai satu nisab dengan modalnya yang muslim tadi, maka mencapai wajib zakat. Artinya dizakati hanya dari yang muslim saja. Yang muslim tidak zakati. Oleh karena itu, nanti dapat diketahui dari persentasenya. Kalau usaha non-muslim itu 5%, non-muslim berarti kalau 50% dari modal, dari tiketnya kemudian tadi, stok barang, kemudian uang tunai, piutang dapat tertagih, itu kalau 50% sudah mencapai satu nisab, berarti dia wajib mengeluarkan untuk 5%-nya, yang menjadi bagian daripada yang muslim. Lanjut. Yang terakhir, harta tijarah itu harus diperoleh dengan cara transaksi timbal balik atau muawadzah. Jadi, modal dagangan itu harus didapatkan dari kulaan, beli misalnya. Membeli, timbal balik. Artinya begini, apabila dia mendapatkan harta dagangan dari warisan, maka itu tidak dihitung mulai zakat, tapi terputus zakatnya dari yang sebelumnya. Baru kemudian ketika diputar lagi, mulai khol lagi. Contoh begini misalnya. Ada Zaid punya usaha toko pakaian, toko sarung misalnya. Zaid ini punya anak Bakar. Zaid punya usaha dagang toko. Haul dagangnya Zaid ini misalnya bulan Safar. Datang haul. Bulan Sya'ban, Zaid mati. Sya'ban, Zaid mati. Al-warisnya Bakar. Maka sejak Sya'ban, semua harta kekayaan Zaid jatuh kepada anaknya. Termasuk toko dan isinya jatuh pada anaknya. Maka haulnya Zaid terputus. Sya'ban meninggal, Sya'ban berarti ke haul kurang Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Kurang 6 bulan lagi, baru haul. Maka perdagangan Zaid putus sudah, haulnya putus. Toko tadi sudah dianggap putus dari haul Zaid. Kalau kemudian usaha toko itu dilanjutkan oleh anaknya Bakar, maka haulnya tidak mengikuti Safar. Mulai mana ngitung haulnya? Ngitung haulnya, kalau itu diteruskan oleh anaknya Bakar, tentu ini kan dijual lagi. Dijual lagi, kemudian hasil penjualannya dibuat kulaan. Nah, itu baru dimulai tijarah lagi. Kalau misalnya kemudian dilanjutkan oleh Bakar dan Bakar mulai menjalankan usaha itu semenjak tadi meninggalnya bulan misalnya tadi bulan apa Sya'ban, misalnya bulan Rejab misalnya, Sya'ban dia mulai usaha lagi, dijual lagi. Kemudian dari hasil penjualannya uangnya kan dibuat pula lagi. Maka sejak itu dimulai haul lagi. Berarti haulnya sudah berubah. Haul toko itu dimulai bulan Sya'ban. Kenapa? Karena tadi Zaid bapaknya meninggal Rejab, toko baru berjalan lagi bulan Sya'ban. Maka nanti Sya'ban tahun berikutnya baru dizakati. Adapun bulan Safar, haulnya Zaid maka terputus. Kenapa? Karena modal
toko harta yang ditinggalkan Zaid berupa toko dan aset-asetnya ketika jatuh kepada kepemilikannya Bakar anaknya, itu tidak diperoleh dari kulaannya Zaid, kulaannya Bakar, tapi kulaannya Zaid. Nah, baru Bakar itu mendapat modal perdagangan dengan kulaannya setelah tinggalan bapaknya yang di toko itu dijual, dibuat kulak lagi, maka yang dibuat kulak lagi, hasil kulaan itu namanya harta dagangannya miliknya Bakar. Kalau dia mulai bulan Sya'ban, ya berarti halnya untuk perdagangannya Bakar dimulai Sya'ban. Sedangkan halnya Zaid sudah terputus. Oleh karena itu di sini yang perlu diperhatikan, maka Bakar itu wajib mencatat tanggal berapa dia mulai menjalankan toko itu. Dengan cara dijual untuk dibuat kulak lagi. Maka itulah awal perhitungan nisab haul bagi usaha tokonya Bakar meneruskan usaha tokonya bapaknya Zaid. Baik, saya kira ini hal pokok yang penting yang sebagai pedoman pokok di dalam mengetahui tata cara untuk menghitung zakat tijarah. Selanjutnya nanti bisa berkembang di dalam pertanyaan. Saya kembali kepada moderator. Fadhal Ustaz Idrus. Alhamdulillah. Itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Untuk session yang berikutnya ini kita mulai untuk membuka pertanyaan dari seluruh partisipan yang ada di sini, lebih semakin berkembangnya daripada pembahasan tentang zakat tijarah di malam hari ini. Tafadhal, kami persilakan kepada seluruh partisipan yang ingin untuk menyampaikan pertanyaannya, silakan. Mungkin ini sebagai satu pertanyaan, Ustaz. Suaranya nggak tahu masuk. Ada satu pertanyaan. Jadi mungkin yang sekarang yang tadi juga yang disampaikan diantaranya permasalahan dari komponen yang masuk terhitung daripada yang dihitung daripada komponen-komponen untuk zakat adalah piutang yang tertagih. Nah itu maksudnya adalah bagaimana itu daripada komponen yang tertagih. Kemudian sebenarnya untuk gini, yang terkadang banyak terjadi adalah penjualan orang itu dilakukan secara kredit. Nah, apakah dalam masalah secara kredit yang berarti terkadang per bulan pembayarannya dari pembayaran per bulan ini yang terkadang itu adalah melewati daripada batas haul. Misal ketika itu adalah dilakukan penjualan sampai 10 bulan, sedangkan dia penjualannya itu baru penjualannya itu adalah baru laku misalkan di bulan katakanlah bulan Maulid. Nah ini kan berarti hanya terjadi beberapa bulan pembayaran dan ada sisa pembayaran yang belum karena belum jatuh tempo. Nah ini bagaimana? Apakah termasuk daripada piutang yang masih bisa tertagih, ataukah itu adalah justru sebaliknya masuk piutang yang tidak bisa tertagih? Nah, ini mungkin perlu ada tambahan penjelasan lagi dari kalimat piutang yang bisa tertagih itu. Baik, terima kasih. Jadi maksud piutang tertagih itu adalah yang pertama, piutang itu adalah piutang yang sudah jatuh tempo. Bisa jadi karena piutangnya tidak menyatakan tempo atau sudah jatuh tempo hal. Dan orang yang memiliki tanggungan utang itu adalah orang yang malik, orang yang mampu membayar utang, tidak mengingkari, ya. Atau dia mengingkari tapi dia punya saksi. Jadi intinya piutang itu dapat ditagih karena sudah jatuh tempo dan orangnya bisa ditagih. Maka meskipun piutang itu belum dibayarkan, maka dihitung. Tadi saya contohkan tadi misalnya seperti bon-bon itu umumnya kan dapat ditagih semuanya itu, tidak ada tempo.
Maka meskipun dia belum bayar, belum ada fisik uangnya, tetap dimasukkan dalam komponen zakat. Fisik uangnya masih ada di orang, tapi dapat ditagih. Kebalikannya, kalau piutang itu tidak dapat tertagih, misalnya tadi sampai tadi, sekira piutangnya itu bertempo. Misalnya dia usaha mebel, usaha barang besar, kemudian dibeli oleh fulan dengan saman muajjal, syiratnya dengan saman muajjal, dengan pembelian temponya 6 bulan, misalnya 3 bulan. Temponya misalnya bulan Rabiul Awal. Sementara hal sudah bulan Safar. Nilainya 10 juta misalnya. Maka itu nggak dihitung. Kenapa? Masih belum dapat tertagih. Nanti kalau sudah dia bayar, baru dia itu dari 10 juta ini dikeluarkan halnya zakatnya untuk 10 jutanya digabungkan. Artinya dia orang ini wajib mengeluarkan zakat 10 juta kalau sudah diterima. Kalau belum diterima, maka tidak diperhitungkan karena belum dapat tertagih. Maka dapat tertagih itu maknanya piutang itu ada di dalam tanggungan seseorang yang dia sewaktu-waktu dapat untuk menagihnya karena sudah jatuh tempo dan bisa untuk ditagih. Ini menurut Madzhab Syafi'i pendapat qaul jadid. Oleh karena itu segala piutang wajib catat. Oh ya, yang kedua yang perlu sampaikan juga ada beberapa kadang-kadang orang itu begini anggapannya. Saya mau dari toko ini dapat utang semuanya kok. Jadi saya kulaan toko ini utang. Orang kulaan toko kan kadang-kadang ngebon kan. Jadi saya punya toko, isi barang toko ini kadang-kadang kan bahannya belakangan. Jadi kadang-kadang ada ngambil barang nanti bayarnya kalau sudah laku baru dibayarkan. Tetap dihitung. Kenapa? Karena ketika saya kulaan dengan cara utang, maka itu menjadi milik saya. Jadi tidak bisa dia berdalih, ini adalah harta, ini adalah stok toko saya, tapi ini toko saya belum saya bayar, tetap itu diperhitungkan menjadi stok barang. Kenapa? Karena meskipun dia beli dengan cara utang, itu berarti miliknya dia. Berbeda dengan apabila dia menjualkan, bukan miliknya dia. Misalnya dalam samsaro atau wakil misalnya. Ada orang menitipkan, saya punya toko, ada orang, saya tidak menjual. Saya titip ya, ini saya menjualkan, nanti saya minta kasih fee sekian. Kalau begitu maka tidak dihitung. Kenapa? Itu bukan miliknya dia. Karena barang titipan. Tetapi kalau dia itu beli dengan cara utang, meskipun belum bayar, meskipun bayarnya nanti kalau laku, tetap diperhitungkan. Kadang-kadang, ya mohon maaf, kadang-kadang ada toko itu nggak mau. Ini kan kenapa dia ini kan saya bukan milik saya. Loh, kenapa milik saya? Karena belum saya bayar. Jadi anggapannya karena dia belum bayar seperti bukan miliknya dia. Padahal kalau dia sudah beli meskipun belum bayar maka jadi milik dia. Berbeda kalau dia bukan membeli tapi hanya menjualkan. Loh, kalau menjualkan maka nggak dihitung. Kenapa? Karena bukan menjadi barang dagang miliknya dia. Kalau untuk kita sedikit menjawabkan tadi dari jawaban yang artinya ketika utang itu belum jatuh tempo karena belum bisa untuk kita tagih, maka nggak masuk dalam komponen yang dihitung daripada zakat tijarah kita. Ya, seperti itu Ustaz ya. Yang kadang-kadang timbul itu, bukankah itu sudah menjadi milik? Terkadang seperti itu Ustaz. Kan itu sudah menjadi milik dan laku, dan terkadang yang justru keuntungan itu didapatkan adalah ketika dihitung daripada pembayaran yang belum terbayarkan karena belum jatuh tempo. Jadi kalau kita hanya menghitung kepada yang jatuh tempo itu saja, maka ini sebenarnya ada modal bahkan dan juga keuntungan yang nggak masuk di hitungan untuk tahun ini. Itu yang jadi permasalahan terkadang daripada ketika jual belinya itu secara kredit semacam itu. Itu bagaimana Ustaz? Mungkin sebagai tambahannya. Kalau itu masih
belum jatuh tempo, maka tidak diperhitungkan menjadi komponen zakat saat haul itu. Jadi nggak dihitung pada haul itu. Nah, ketika dia sudah bayar, maka dia wajib mengeluarkan untuk haul itu. Jadi bukan berarti nggak dizakati, bukan, tetap dizakati, tapi tidak menjadi komponen zakat pada haul itu. Misal begini, haulnya tadi sofar, 10 sofar. Ada modal dagangan ini yang dihutang oleh fulan, jatuh tempo bulan Rabiul Awal. Tadi sebulan lagi jatuh tempo. Haul sofar tetap harus di sofar dizakati. Untuk mana? Yang ada saat itu. Stok barang, uang kas, dan piutang dapat tertagih. Adapun yang belum jatuh tempo nggak dihitung di sini. Nggak dihitung jadi komponen zakat pada akhir sofar ini. Nah, nanti kalau sudah dia bayar, maka itu dizakati untuk yang pembayaran itu. Bukan berarti kan dizakati, bukan. Jadi bukan komponen zakat saat itu. Jadi walaupun seolah-olah ada pengurangan modal gitu, pengurangan modal karena semisal yang terbayarkan karena yang jatuh tempo di tahun itu, haul itu hanya sekali bayar. Karena di bulan terakhir ketika sudah mau menginjak haul baru terjadi transaksi. Sehingga hanya sekali bayar, setelah itu 9 bulan atau bahkan 11 bulan cicilan yang lainnya adalah apa? Di haul yang kedua karena belum jatuh tempo yang sekarang. Karena sudah mau habis. Nah, ini kan berarti seolah-olah dia kulaannya misalkan sampai 10 juta. Dia cicilkan mungkin nanti dengan keuntungan bisa sampai mendapatkan 15 juta. Tapi permasalahannya karena baru cicilan satu, ya mungkin dapatnya hanya 1.500 atau 1,5 juta, berarti ada 8,5 juta yang nggak masuk di situ. Ya ini kan seperti pengurangan modal gitu. Baik, makanya kalau pada saat 10 sofar itu posisi stok barang, uang kas, dan piutang dapat tertagih belum mencapai 1 nisab, ya maka pada hari bulan itu nggak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena meskipun yang dihitung dalam belakang nisab ini nggak dihitung, tidak masuk komponen yang diperhitungkan pada akhir haul 10 sofar ini. Ya, mungkin ini juga banyak pertanyaan yang masuk di sini. Di antaranya ada pertanyaan, ini pertanyaan yang masuk, bagaimana dengan status seorang dokter? Yang mana dia juga menjual jasa, sekaligus terkadang juga menjual obat, tanpa memberikan hanya resep, tapi juga dengan memberikan obatnya langsung. Nah, ini biasanya yang praktek-praktek umum, ya itu, ini bagaimana? Apakah dikenakan zakat tijarah ataukah tidak? Nah. Baik, yang pertama saya terangkan dulu tentang istilah zakat profesi. Jadi ada istilah zakat profesi. Zakat profesi itu adalah istilah yang digunakan oleh ulama muasir. Kalau kita merujuk pada kitab Turas tidak ada. Yang dimaksud zakat profesi itu adalah beberapa profesi usaha yang tidak termasuk hal yang diwajibkan zakat. Tadi kan saya terangkan dalam mazhab Syafi'i itu yang wajib zakat yang pertama adalah tanaman, petani ya. Petani pun tidak semuanya, itu petani yang menanam bahan-bahan pokok, makanan pokok dan buah kurma dan anggur, lain tidak. Kemudian orang yang tijarah, pedagang termasuk misalnya orang yang ternak kambing, ternak onta, ternak sapi. Kemudian orang yang menyimpan emas atau perak. Nah, persoalan sekarang ini ada beberapa usaha-usaha yang menghasilkan uang besar tapi tidak masuk pada profesi zakat. Dia bukan pedagang, dia bukan petani, tapi mencari banyak. Contoh misalnya seperti direktur. Direktur itu kan digaji kan karena tenaganya. Gajinya banyak, puluhan juta. Atau dokter kan tidak berdagang, dia jasa untuk melayani. Atau seperti misalnya pegawai negeri atau pegawai pabrik, itu kadang-kadang gajinya kan. Itu kalau dibanding dengan petani tentu ya sewu
secara materi lebih kaya mereka. Apalagi zaman sekarang petani luar biasa, sangat terpuruk sekali. Salah modal utang, bondoni utang, hasil taninya gagal, gak balik bondo, sih kena zakat 10%. Padahal di sawah mulai pagi sampai sore, sampai kegering mulus ireng, saking mulusnya, saking dijemur matahari. Sementara direktur yang gajinya jutaan rupiah, kantornya full AC, di anggota DPR misalnya, duduk sambil tidur, kemudian dapat AC, gajinya puluhan juta, gak kena zakat, ini rasanya kan gak enak ini. Nah, lalu ulama muasir ya, muasir itu pikir, ini kayaknya saya kurang pas pada rasa keadilan. Petani yang begitu repot soronya itu kena zakat 10%. Anggota DPR, direktur, dokter masih kerja, yang mungkin masih bagi payah, yang hanya duduk di kantor dengan ruang AC, kadang rapat jauh turu, gajinya puluhan juta, kakek zakat, rasanya kok gak enak. Maka ulama-ulama muasirin itu mencari apa kira-kira yang bisa dikenakan zakat. Ketemulah yang disebut dengan zakatul mustafad. Di dalam pendapat salah satu dari ulama mazhab Hambali, itu ada menukil riwayat daripada diantaranya adalah sahabat Umar bin Abdul Aziz. Sahabat Umar bin Abdul Aziz itu ada riwayat mengatakan beliau itu memotong zakat atas gaji pegawainya. Jadi kalau pas gajian pegawainya itu diwajibkan zakat. Lalu ulama Hambali mencari apa? Kok bisa begini? Apa pendekatannya? Ternyata ada pendapat yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu memiliki dirham atau dinar, mata dulu kan pakai dirham atau dinar, dirham dari perak, dinar dari emas. Tentu zaman dulu itu gaji itu menggunakan dirham atau dinar. Ketika seorang itu memiliki dirham atau dinar, ada pendapat mengatakan tidak perlu menunggu satu haul. Begitu dia menerima, maka wajib ditunaikan zakat 2,5%. Nah, maka pendapat ini kalau kita buat acuan, siapapun yang mendapatkan gaji, kalau kita mengacu kepada bahwa mata uang rupiah sama dengan nakat. Orang yang memiliki dirham atau dinar, ketika mencapai nisab kena zakat, begitu juga orang yang memiliki mata uang rupiah atau dolar, yang sudah mencapai nisab, yang ada di tabungannya, atau disimpan, maka wajib kena zakat juga. Nah, kalau ikut pendapat ini nggak usah nunggu nisab, nggak usah nunggu haul. Pokok sudah mencapai satu nisab, meskipun belum satu haul, maka wajib dikenakan zakat. Maka dari sini lama ba'dul mu'asirin mengatakan kalau begitu ini dapat diterapkan siapapun yang memiliki gaji atau penghasilan yang jumlahnya mencapai satu nisab, misalnya direktur gajinya 20 juta per bulan misalnya, maka tiap bulan wajib zakat. Nggak usah nunggu haul. Akhirnya Pak, zakat atas uang yang diterima dari itu. Misalnya lagi anggota DPR yang kerjanya cuman kebanyakan duduk dapat kasih enak, kemudian gajinya puluhan juta. Maka begitu dapat gaji dikenakan zakat 2,5%. Nah, tapi ini ada pendapat yang dhaif ya dari mazhab Hambali. Nah, tetapi kata ulama ini perlu diamalkan. Kenapa? Ya zakat, gak ngerti duit. Kasihan petani-petani kena zakat, kalau zakat rasanya kayak enak rasanya itu. Nah, oleh karena itu tadi kembali lagi dokter tadi kan begitu. Kalau dia penghasilan satu hari praktek dapat 10 juta, maka wajib zakat gitu. Ada begitu. Nah, adapun kalau dia itu nyambi di samping praktek juga nyambi dodol obat, kantor obat. Nah, tentu kalau obatnya dijaro jelas. Kenapa? Karena dia membeli obat tadi kan untuk dijual lagi. Tentu dia dapat untung dari situ. Nah, kalau gitu, maka untuk obatnya adalah dijaro. Maka harus dicatat berapa putaran obat itu. Maka jangan dicampur antara jasa dan obat, jangan dicampur karena beda. Jadi berapa jasa prakteknya dan berapa harga obatnya. Untuk mengetahui nanti putarannya mencapai nisab dan tidaknya, maka harus ada pembukuan yang rapi.
Jadi tidak campur antaranya jasa dan obatnya. Kenapa? Karena jasa sendiri, obat sendiri. Nah, maka dari jual obat tadi itu, kalau sudah mencapai putaran nisab dan satu hal, maka wajib dikenakan zakatnya. Baik, saya kira itu. Insyaallah, alhamdulillah jawaban daripada beliau. Ini lagi ada pertanyaan, masya Allah ini sudah mulai banyak berdatangan pertanyaannya Mas ini. Di antaranya pertanyaan yang masuk, bagaimana kalau mengalami kelupaan awal dia mulai daripada perdagangan, kayak seperti tadi kan dimulainya bukan dari membuka toko tapi dari kulaan. Nah, taunya dia mengalami lupa dulu di awal kulaannya itu di bulan apa. Nah, ini untuk bagaimana cara mengatasi seperti itu untuk masalah penentuan haulnya nanti yang mana dia wajib zakat itu seperti apa. Nah. Baik, ada banyak pertanyaan yang mirip seperti ini. Kalau dia tidak tahu, oleh karena itu mestinya jadi harus dicatat mulai kapan dia kulaan. Kalau memang dia lupa, maka harus tahari dia. Tahari itu ya berusaha semaksimal mungkin. Kira-kira kapan? Kalau misalnya ditemukan, saya ingat saya bulan apakah bulan Muharram atau Safar, ambil aja yang paling cepat. Muharram misalnya. Tanggal berapa? Ambil aja yang paling hati-hati. Jadi harus ditahari. Tahari itu usaha maksimal, semaksimal mungkin untuk menentukan kapan kira-kira yang sudah dimulai zakat fitrah. Oleh karena itu harus diperhatikan. Ini berkaitan kewajiban kita semua, harus catat mulai kapan dia berzakat. Baik, ada pertanyaan lagi ini. Bagaimana dengan usaha dagang dropshipper atau reseller yang mana dia sama sekali nggak ada stok barang. Nah, untuk yang jadi permasalahannya adalah bahwa dia baru akan membelikan itu barang saat ada permintaan. Nah, ini yang timbul yang jadi permasalahan di sini. Ini yang jelas untuk dia di dalam komponen yang dihitung itu kalau berupa barang sama sekali nggak ada karena nggak ada stok barang. Nah, terus kemudian yang jadi permasalahannya terkadang di antara daripada syarat zakat kan tidak boleh ada tandid. Ya. Sedangkan ini permasalahan setiap penjualan adalah pengadaan barang langsung ditandid tanpa ada sisa barang sama sekali. Nah, ini bagaimana? Yang terkadang pembeliannya itu setiap pembelian ya mungkin bisa jadi saat barang yang dijualnya itu adalah barang yang mahal hingga yang dia beli adalah mencapai nisab, ada kalanya adalah barang yang remeh sehingga penjualannya itu transaksinya itu adalah tidak sama sekali mencapai nisab tapi langsung barang habis karena saat itu laku dijual, nunggu lagi cari pembeli yang baru lagi. Nah, semacam itu. Ini bagaimana dengan untuk permasalahan zakatnya? Yang terkadang untuk masalah modalnya juga adalah berubah-ubah. Modal dia akan menyediakan sesuai dengan permintaan. Kalau pas barangnya mahal, dia akan menyediakan dari uangnya dia untuk bisa pembelian barang yang mahal itu. Nah, ini apakah terus terhitung modal yang tadi? Kalau kemudian setelah itu penjualannya hanya barang-barang yang sedikit. Nah, ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, sebelum saya jawab tentang zakatnya, saya terangkan dulu tentang transaksinya dulu ya. Dropship ini salah satu model transaksi dengan online. Ada beberapa macam model transaksi online. Dropship itu seperti ini prakteknya. Misalnya ada misalnya Ustadz Idrus ini sebagai punya usaha konveksi, bikin baju atau bikin apa, lalu sama saya terus diiklankan melalui marketplace atau apapun, bisa di IG, bisa di Instagram atau di Facebook atau dengan grup WA atau di marketplace di Bukalapak lainnya. Lalu saya orang lain saya nggak pernah kenal, saya ketemu aja nggak pernah, kenal aja nggak. Saya lihat ini dagangan orang ini kok miring ya. Ini baju ini harganya misalnya 100. Kalau saya jual, masih laku ini. Maka saya ambil fotonya,
lalu saya jual lagi sama orang lain. Saya tampilkan ke marketplace saya jual ke online atau saya jual melalui IG atau apa, ke media saya. Lalu ada Zaid tertarik, dia beli ke saya. Tentu saya nggak punya apa-apa, saya hanya modal nyomot gambarnya saya itu. Kemudian dia tertarik, transaksi dengan saya. Baik, oke, jadi 125, dia transfer ke rekening saya. Baru kemudian saya transaksi dengan saya terus. Dari terus saya kontak sama beliau, untung saya kenal melalui chat atau apa, untuk dikirim ke pembeli tadi ini, ke Zaid, nggak ke saya. Saya transferkan 100 ke Ustadz Idrus, kemudian saya dikirim ke Zaid tadi. Tentu saya nggak mau tahu siapapun yang beli, nggak mau tahu, penting dia laku kan. Pokoknya dapat untung. Saya dapat untung 25.000. Ini setahu saya ini yang namanya dropship. Praktek transaksi seperti ini secara umum tidak sah. Pernah dibahas dalam berbagai masail, jelas tidak sah praktek seperti ini. Kenapa tidak sah? Yang pertama, praktek seperti ini tergolong jual beli yang nggak ada mabeknya. Padahal di dalam jual beli itu rukunnya itu adalah mabek. Pertama, kalau memang yang saya jual adalah ainnya, benda itu. Artinya begini, saat itu menampilkan foto itu memang barang itu dijual. Barang itu dijual, lalu kemudian saya ambil, saya iklankan untuk menjual barang ini. Berarti yang saya jual adalah benda, bukan dain, tapi ain. Di mana ain itu bukan milik saya. Maka tidak sah, jelas tidak sah. Yang pertama. Atau yang kedua, kalau foto kemudian dijadikan sebagai bai'uddin, bai'mausufidzimah, artinya yang saya jual adalah bukan benda itu, tetapi benda dengan sifat-sifat seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, kebetulan saya ambil foto dengan deskripsi yang ada di Ustadz Idrus. Untuk kemudian menjadi tanggungan saya untuk mewujudkannya saya beli ke Ustadz Idrus. Untuk saya jual lagi pada ini. Juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Yang pertama, berarti ketika saya berikan kepada pembeli saya Zaid, barang itu saya dapatkan dari Ustadz dengan cara beli tanpa dikirim ke saya dulu. Ini berarti saya tanpa kirim saya dulu, maka kalau saya ain ya, kalau ain maka boleh mabek qabla qabdi kalau saya berain. Tapi kalau sifat juga tidak sah. Kenapa? Karena pembayarannya menggunakan transfer. Kenapa? Karena di dalam syaratnya bai'uddin itu harus tidak boleh dengan dain, harus hulul, harus dikobut di dalam masyarakat. Sementara pembayar menggunakan transfer dain, maka tidak sah. Oleh karena itu, gimana harusnya? Harusnya kalau saya itu menjual dengan cara dhimah tadi, lalu saya beli dengan cara ain, maka saya terima dulu barangnya, saya berikan kepada penjual. Kalau gitu hukumnya adalah sah. Tapi tentu kosnya agak mahal. Kenapa? Karena merhitungkan ongkos kirim 2 kali. Itu sah. Atau dengan cara begini, wakalah dengan ujroh. Saya bisa kontak dengan saya terus. Barang semen saya jualkan. Saya promosikan. Tapi saya jual sekian. Jadi saya minta fee, misalnya tadi, dengan kasih harga 100, saya jual 25. Kalau setuju, ya apa? Boleh. Maka saya wakil. Saya wakil untuk menjualkan barangnya saya terus, saya promosikan, dibeli oleh Zaid, maka saya sebagai wakil itu saya menjual untuk kemudian kirimkan oleh saya terus ke yang bersangkutan. Saya dapat untung 25 atas ridhonya dari Ustadz Idrus. Kalau begitu, hukumnya adalah sah. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan transaksi ini, maka kalau seperti itu prakteknya, dengan cara kemudian nggak ada barangnya, nggak ada zakatnya, apa yang zakat ini nggak ada barangnya? Kenapa? Karena syarat daripada zakat itu adalah yang pertama, tadi stok barang tadi ada. Kalau sudah dicarikan semuanya sebelum haul, belum haul cair semuanya, dan uangnya kemudian tidak dibuat untuk pula lagi, tapi dipakai, ya sebenarnya itu sudah. Saya misalnya, saya beli mobil. Ketika beli mobil, untuk saya jual lagi. Berarti dijaroh kan ini? Dijaroh.
harganya mahal, harganya 300 juta misalnya, tadi nisab, mencapai nisab sudah. Kemudian dapat 5 bulan, mobil ini laku 325 juta, saya terima uangnya. Berarti tandit sudah cair semuanya. Ini tidak saya buat untuk pula lagi, tapi saya mau pakai. Saya pakai untuk ini, belanja lagi, untuk ini. Maka ketika akhir tahun, maka tidak ada zakatnya. Apa zakat ini sudah tidak ada? Kenapa? Karena sudah cair semuanya, dan uang ini sudah tidak ada. Sudah dibelanjakan lagi. Nah, oleh karena itu, secara umum dropship itu ya banyak, kalau memang sah ya banyak nggak ada zakatnya. Tapi kalau memang sah, ya, yang perlu diperhatikan ada praktiknya dulu. Hati-hati ini, jadi kalau mau dropship, pilih 2 cara tadi. Bisa dengan cara wakalah tadi, wakil, atau dengan cara dikirim lebih dulu, baru dipakan. Tapi kalau tidak begitu, secara umum akadnya tidak sah. Kalau tidak sah, yang ada zakatnya. Baik, itu dari keterangan daripada narasumber kita. Yang jelasnya ketika daripada akadnya itu aja sudah tidak sah, ya, maka bisa menjadikan tidak ada kewajiban untuk zakat, termasuk ketika tidak ada barang dan penjualannya atau hasil daripada penjualan tidak lagi digunakan untuk kulaan lagi. Jadi begitu ya, Ustaz ya. Nah, dan ini ada pertanyaan baru lagi, Masya Allah ini termasuk sebenarnya sudah sebagian pertanyaan sudah terjawab karena jual belinya adalah juga menggunakan sistem dropship. Tapi ini ada pertanyaan dari Dubai ini. Jadi ada dari partisipan kita yang tinggal di Dubai, yang mana dia menjual barang itu ke orang Dubai karena dia tinggalnya juga di Dubai. Yang jadi permasalahannya ya di samping tadi secara dropship itu sebenarnya sudah terjawab. Tapi yang mungkin ketika dinyatakan ada dalam, misalkan dalam gambaran wajib zakat lah katakanlah, permasalahannya kulaan waktu beli ke barang dari Indonesia, mendatangkan barang Indonesia, dia membayarnya pastinya menggunakan rupiah. Tapi masalahnya dia saat menjual di Dubai, dia menggunakan mata uang Dubai yaitu dirham. Nah ini wajib zakatnya menggunakan apa? Tadi kan saya terangkan bahwa perhitungan nisab itu adalah acuannya harga pasar yang berlaku saat itu, di mana barang itu diperjualbelikan, bukan harga kulaannya. Kalau contoh tadi misal begini, ada orang dagang ngambil barang, misalnya orang Dubai, kulaannya dari Indonesia menggunakan rupiah. Nah, kemudian dibawa ke Dubai, ya tentu dengan harga real lebih tinggi. Ya maka perhitungan isunya menggunakan standar harga di Dubai dengan perhitungan harga emas yang ada di Dubai, bukan ada di Indonesia. Jadi acuannya adalah harga yang berlaku di tempat di mana usaha itu berjalan dengan perhitungan nisab sesuai dengan kurs harga emas di mana tempat itu berjalan. Kalau dia memperjualbelikan di Dubai, ya berarti di Dubai itu, bukan menggunakan acuan Indonesia. Baik, Masya Allah menarik sekali pembahasan saat ini. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk ini juga, Ustaz. Di antara satu pertanyaan lagi ini permasalahannya yaitu ketika ada orang membuka rumah makan, ini bagaimana? Sedangkan yang jadi permasalahannya rumah makan itu modal yang digunakan biasanya kecil, yang pastinya tidak mencapai nisab. Nah, dan itu langsung dibelanjakan hari itu untuk kemudian dimasak dan dijual untuk hari itu. Padahal ya kalau dilihat dalam penghitungan untuk per bulannya bisa akan nampak hasil yang dalam sebulan itu adalah nampak besar. Nah, ini bagaimana? Apakah dikenakan kewajiban untuk zakat? Ya, dan terus bagaimana dengan urusan kadar zakatnya, ini bagaimana? Nah. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa asas pendekatan di dalam menghitung zakat itu bukan dengan omset ya, beda. Juga tidak menggunakan sistem akuntansi modern. Tetapi patokannya adalah akhir haul. Satu akhir haul. Akhir haul tadi adalah hari yang sama dengan dia kulaan pertamanya, kulaannya itu.
tanggal berapa dengan kalender Hijriah. Diperhitungkan nisab pada akhir haul, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya mencapai nisab, akhir haul tidak menjadi nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Sebaliknya, belum haul mencapai nisab, satu nisab, belum tidak mencapai nisab, akhir haul mencapai nisab, maka juga wajib zakat. Baik, saya praktekkan sekarang dalam usaha restoran atau warung. Misal begini, saya punya usaha warung. Tadi sampaikan bahwa di antaranya model tijaro adalah warung, menyediakan jual beli makanan. Tentu kalau saya itu membuat usaha warung, yang pertama saya siapkan tempatnya. Maka tempat nggak dihitung, piring nggak dihitung, karena kan saya tidak menjual piring. Tempat nggak dihitung, meja kursi nggak dihitung, piring, sendok, gelas, kemudian alat-alat masak, kompor, kemudian cowek, gulek-gulek, semua nggak dihitung. Meskipun itu dulu dibeli dari hasil usahanya. Nah, kemudian apa yang dihitung? Yang dihitung adalah yang dijual. Baik. Kalau saya misalnya warung ini menjual nasi, tentu nasi berasal dari beras. Maka stok barang itu, ya beras itu, akhir haul ada berapa stok barang beras ada saat itu. Yang itu dimasak. Kemudian uang tunai yang berkulaan. Kemudian kalau ada sisa nasi, berapa nasinya? Saya ambil olah dari bahan. Dari lombok, kemudian merica, kemudian terasi, garam. Kan kula itu beli kan. Tentu kalau ketika saya kulang itu bukan saya makan semuanya kan, tapi itu saya jual lagi. Maka akhir haul, katakanlah ada 10 sofar. 10 sofar ada berapa stok beras yang akan dimasak untuk dibuat warung itu. Maka tentu sebelumnya di kesotnem. Kemudian bumbu-bumbu ada berapa? Gula ada berapa stok kilo? Gula yang buat untuk es tehnya. Kemudian bumbu-bumbu ada lombok, sekarang lombok mahal. Lombok ada sisa 10 kilo. Lombok sekarang kan mahal. Dihitung juga. Garam ada berapa? Pas 10 sofar sebagai haulnya. Dan yang ada di warung itu, stok di warung tadi itu. Di warung misalnya ada minuman ya. Fanta, Coca-Cola, apa semua itu dijual itu, maka dihitung semuanya. Juga yang dijual, misalnya ada nasi atau apa, jual semuanya. Sedangkan piring, peralatan masak, gelas, cangkir, gelas, sendok, garpu, cowek, kemudian warungnya, kemudian meja kursinya, itu semua tidak diperhitungkan menjadi komponen zakat. Dan yang ketiga adalah piutang dapat terjadi dari itu. Warung ada kasbonnya kan, dihitung ya, Cak Sepri berapa, Cak Tolha berapa, itu dihitung sebagai komponen zakatnya. Baik, saya kira itu. Masya Allah, menarik sekali. Ini lagi ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaannya bagaimana ketika melakukan perdagangan, tapi maaf dengan modal yang didapatkan dari pinjaman bank. Nah, ini apakah nanti ada faktor pengurangan besaran daripada kewajiban untuk zakat dagangnya itu karena ada pembayaran cicilan kepada pihak bank. Nah, ini mungkin dia terlepas daripada masalah hukum ribanya dari pinjaman, tapi dalam masalah untuk ketika itu sudah terlanjur berjalan, bagaimana dengan masalah untuk kewajiban zakatnya, apakah ada pengurangan karena masih ada kewajiban untuk dia harus bayar cicilan kepada pihak bank. Nah, terima kasih. Baik, sesuai yang sampaikan saudari, terlepas dari transaksi perbankan, saya itu ada panjang, ada kaidah dalam mazhab Syafi'i, ad-dain la yamna zakat, bahwa tanggungan hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat mutlak, baik den hal atau den muajjal, baik yastaghrik zakat, mal zakat atau tidak. Itu mazhab Syafi'i yang muktamad, agak berat memang. Sampai contoh begini, sampai itu tani, karena saya background dari tani. Jadi misal begini, misalnya saya tani, saya nanam sawah, nanam padi. Umumnya petani itu ketika modal nanam padi utang 5 juta. Saya buat untuk modal untuk
musim tanam ini. Saya beli bibit, beli pupuk, semuanya untuk garap. Asumsi saya, hasil daripada tani ini bisa mendapatkan misalnya 2 ton. 2 ton itu kalau misalnya saya jual, dapat untung, misalnya laku 10 juta, saya untung, misalnya. Ternyata meleset. Ternyata kena penyakit, rusak. Ternyata hanya mendapatkan nisabnya ada 1,3 kintal atau 1,3 1 ton, 3. Ternyata hanya panen 1,5 ton, belum mencapai target yang saya inginkan. Harga beras jatuh, Sehingga kalau saya jual hanya laku misalnya 4,5 juta, modalnya nggak balik. Tapi faktanya sudah mencapai 1 nisab, karena sudah mencapai 1,3 kintal. Maka saya wajib tetap zakat, meskipun modalnya modal utang. Baik utang hal atau utang muajjal, menurut mazhab Syafi'i yang pertama. Oleh karena itu, dalam mazhab yang lain, Abu Hanifah mengatakan, mazhab Ahmad bin Hambal dan sebagian Hanafi, kalau piutang itu, tanggungan hutang itu dapat mengurangi objek zakat atau menghabiskan, maka bisa menghalangi pada kewajiban zakat. Kalau mengurangi ya berarti mengurangi. Kalau menghabiskan maka zakat. Contoh begini, misalnya saya punya utang di samping modal saya tani. Saya punya utang 100 juta yang sudah jatuh tempo. Kemudian saya tani tadi rugi. Atau saya tani tadi dapat untung. Panen dapat 5 juta. Dapat 2 ton. Kalau dilupakan dapat 20 juta. Tapi saya punya utang. Kalau utang ini saya bayar dengan menjual semua yang saya miliki selain sandang pangan papan, rumah, ya, itu tidak cukup, habis kecuali dengan menghilangkan 20 zakat, maka mengurangi pada zakat. Misalnya tidak punya harta lain kecuali dari harta hasil panen ini untuk nyaur utang, 20 juta habis banyak, maka gugur ada zakat. Menurut mazhab Ahmad bin Hambal. Kalau mengurangi, kalau misalnya saya punya aset, saya buat untuk nyaur bisa, tapi hanya ngalungi separuh daripada hasil panen, tinggal 5 juta. Ya 5 juta itu yang tinggal separuhnya, tinggal setengah kintal, tinggal setengah ton. Ya maka itu yang dizakati, setengah tonnya itu yang dizakati. Tadi berapa tadi? 2 ton misalnya, 3 ton ya, misalnya mencapai nisab ya, yang dikuranginya tinggal 2 ton masih nisab 2 tonnya. Jadi yang 1 ton untuk biar zakat, sisa tinggal 2 ton mencapai nisab, maka zakatnya 10% dari 2 ton. Kalau habis atau untuk bayar utang harus 2 ton, berarti tinggal 1 ton. 1 ton belum mencapai nisab, maka gugur kewajiban zakatnya karena menghabiskan pada zakatnya. Ini menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang muktamad, utang secara mutlak la yamna'uddin, la yamna'u zakat, tidak dapat menghalangi pada kewajiban zakat. Maka pada contoh tadi, meskipun dia itu punya tanggungan untuk nyicil ke bank misalnya, tanggungan untuk bayar utang, kalau sudah mencapai nisab tetap wajib dizakati. Berarti ada 2 utang, utang kepada orang dan utang hakullah berupa zakat. Masya Allah, dari penjelasannya sangat jelas sekali. Ini terkait karena tadi ada menyinggung masalah zakat profesi ini, Ustaz. Akhirnya memunculkan beberapa pertanyaan, mungkin langsung kita simpulkan dalam satu aja. Dalam zakat profesi tadi, ini kan dijelaskan kalau itu adalah menurut pendapat sebagian ulama yang ada di mazhab Hambali, kan itu. Nah, terus bagaimana dengan kita yang termasuk daripada pengikut mazhab Syafi'i? Apakah masih juga diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakat profesi? Ini pertanyaan yang pertama.
Ya, kita sekaligus saja untuk karena ini berkaitan semuanya dengan zakat profesi. Kemudian yang kedua, berapa haulnya ketika dinyatakan wajib untuk zakat profesi? Itu haulnya berapa? Nisabnya maksudnya, bukan haulnya tapi nisabnya daripada zakat profesi itu berapa? Nah, karena kemudian tadi melihat daripada penjelasannya tadi itu ada bahwasanya zakat profesi itu tidak ada ketentuan syarat untuk haul. Ketika dinyatakan gaji dia dalam 1 bulan itu misalkan sudah dianggap mencapai nisab, maka dia di bulan itu pun langsung dinyatakan wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, apakah memang untuk seperti itu? Ya. Terus kemudian ini tambahan yang ketiga, apakah itu dari gaji kotor atau dari gaji setelah ada pemotongan pajak pemerintah? Mungkin ini termasuk menyangkut masalah rumah makan tadi, Ustaz. Nah, karena masalah rumah makan tadi kan, seperti kita ketahui dalam setiap rumah makan kan ada PPN. Ya, pajak penghasilan yang dinyatakan 10% daripada penghasilan di rumah makan itu adalah masuk kepada pemerintah. Nah, ini bagaimana ini ketika ada pemotongan semacam ini? Ya, termasuk dari gaji itu apakah gaji kotor ataukah dari gaji setelah ada pemotongan pajak kepada pemerintah? Nah, ini ada 3 pertanyaan ini, Ustaz, ya. Mungkin langsung sekaligus seperti ini, Ustaz. Baik, nanti kalau kelewatan diingatkan ya. Yang pertama tadi tentang zakat profesi. Baik, tadi saya sampaikan bahwa ada sebagian pendapat dari Ba'dul Hanabilah merujuk pada riwayat dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika menerapkan zakat pada gajinya, gaji pegawainya, tanpa membutuhkan haul, maka ulama mu'asirin, ba'dul mu'asirin menyatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan gaji yang sudah mencapai 1 nisab, meskipun belum mencapai haul, maka dia juga wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, berapa nisabnya? Kembali ke tadi, kalau kita mengikuti pendapat yang pertama adalah yang mana lebih dulu. Kalau lebih dulu perak, ya perak. Kalau lebih dulu emas, ya emas. Nah, saat ini faktanya, nisab perak jauh lebih rendah daripada nisabnya emas. Karena perak tadi kan sudah kita katakan, perak tadi asumsinya kalau 25.000 kurang lebih 13 juta sekian. Kalau emas 69 juta sekian. Maka kalau kita mengikuti pendapat itu, ya maka kalau sudah mencapai sama dengan nisab perak 543,35 gram harga perak itu, maka wajib zakat. Kurang lebih 13 juta sekian. Ada mengatakan enggak, acuannya menggunakan emas karena itu ala sufi takwim. Lebih tinggi lagi. Yang kedua, bagaimana cara ngitung nisabnya? Nah, di sini ulama mu'asirin seperti Syekh Qaradawi itu membuat inovasi atau direka-reka gini. Kata Syekh Qaradawi, ngitung nisab itu tidak harus per bulan, itu bisa per tahun. Jadi meskipun gajinya kecil per bulan, tapi kalau diakumulasi mencapai nisab maka wajib zakat, kata Syekh Qaradawi. Ini lepas dari acuan zakatnya itu menggunakan pokok zakatul mustafadnya pendapat Ba'dul Hanabilah, tetapi perhitungan nisabnya beliau mengapa ya? Ijtihad sendirilah gambarnya sendiri. Bahkan dia mengatakan kenapa? Karena disamakan di otak-adik sendiri. Maka kalau meskipun dia per bulan gajinya kecil, misalnya per bulan gajinya menjadi nisab 5 juta. Tapi kalau asumsi 1 tahun kali 12, maka mencapai nisab, maka dia wajib untuk zakat menurut Syekh Qaradawi. Tetapi saya pribadi lebih cenderung kepada sesuai dengan acuan dalam kitab rujukannya, yaitu dalam Al-Madhab Ahmad bin Hanbal, bahwa acuan dari zakat profesi itu adalah intinya menerapkan, mengenakan zakatun naked, wa ma fi manahu, naked emas perak atau yang sama dari emas perak, yaitu rupiah, tanpa memperhitungkan haul. Hanya itu. Oleh karena itu, ini hanya dapat diterapkan pada orang yang mendapatkan pendapatan yang jumlahnya mencapai nisab. Adapun tidak menggunakan sistem akumulasi. Saya lebih cenderung itu, karena itu yang ada pada kita Madhab Hambali, bukan sesuai ijtihadnya Syekh Qaradawi. Oleh karena itu, kalau gajinya itu misalnya 5 juta, 4 juta nggak kena. Tapi kalau sudah
puluhan juta seperti direktur apa yang menerima gaji tadi di atas 13,5 juta lah, itu maka setiap tahun bulan dia menerima. Nah, berapa hitungannya apa gaji pokok, karena oleh karena itu di pemerintah Kabupaten Pasuruan ini di Badan Amil Zakat Pasuruan ini di Basnas Pasuruan itu ditetapkan bahwa pegawai-pegawai, saya lupa kelas berapa, itu yang gaji sekian, maka per bulan dia wajib zakat karena mengikuti pendapat ini, ikut pendapat daripada Mu'tazilah Hanabilah itu, mengikuti pendapat bahwa uang itu wajib zakatnya meskipun tanpa menunggu haul. Gaji apa? Gaji yang diterima. Jadi gaji diterima itu kan ada gaji pokok, ada tunjangan, semua itu. Berapa dihitungkan kalau mencapai nisab itu di wajib zakat. Adapun apakah pajak itu dapat mengurangi zakat? Tidak. Oleh karena itu dalam undang-undang zakat, kebetulan saya juga menjadi pengurus di Basnas, jadi saya tahu beberapa undang-undang mengenai zakat. Jadi prinsipnya before tax. Jadi pemerintah ini sejak tahun ketika undang-undang zakat diputuskan tahun 2000-an, awal 2021 kalau tidak salah, itu dalam undang-undang itu bahwa zakat itu dikenakan before tax. Karena begini, ada sebagian pengusaha itu keberatan. Ini kalau saya ya zakat ya pajak, berarti kena 2 kali dong. Ya zakat ya pajak. Maka pemerintah dalam undang-undang mengatakan perhitungan pajak setelah dipotong zakat. Jadi zakat before tax. Jadi misalnya kalau dalam neraca yang kita pakai neraca, ketemu misalnya pendapatan yang diperoleh itu misalnya 100 miliar. Itu kalau pajaknya 100 juta misalnya. Zakatnya 100 juta misalnya. Maka ngitung haulnya itu nisabnya ada 1 miliar. Belum dipotong pajak. Nah, hanya saja kemudian negara ketika menerapkan pajak itu setelah potong zakat. Jadi kalau misalnya itu 100 ya, pajaknya itu zakatnya itu misalnya tinggal 75 misalnya, maka perhitungan pajak jadi 75, bukan dari acuan 100 atau zakat before tax. Itu sudah include di dalam undang-undang zakat yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, ngitung zakat itu sebelum dipotong pajak. Sebaliknya, pajak diperhitungkan setelah dipotong zakat. Sehingga dengan demikian tidak terbebani 2 kali, tidak terbebani zakat, juga tidak terbebani dengan pajak. Kenapa? Karena pajak tadi diperhitungkan setelah dipotong dengan zakatnya. Baik, saya kira itu sudah cukup ya. Pertanyaannya sudah semuanya, dah? Iya, alhamdulillah sudah. Dari 3 pertanyaan tadi sudah terjawab semuanya. Ini ada satu pertanyaan lagi, tapi sebelumnya saya beritahukan dulu. Saya bacakan untuk pertanyaan, namun mohon Ustadz jangan langsung untuk menjawab karena akan diputar iklan untuk sebentar. Ya, jadi kita hanya membacakan dulu pertanyaan, tapi jawabannya setelah iklan. Ya, ini ada pertanyaan begini. Bagaimana dengan permasalahan usaha dagang yang dilakukan oleh sebuah yayasan? Katakanlah semisal yayasan pondok pesantren atau yayasan yang lainnya, yang mana ini adalah bukan dalam kepemilikan secara pribadi perorangan. Nah, apakah masih juga dikenakan kewajiban untuk zakat ataukah tidak semacam itu, Ustaz? Nah, ini kita pending dulu ya, untuk jawabannya ditunggu. Kepada semua partisipan kita simak terlebih dahulu iklan yang mau lewat. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam siaran webinar kali ini. Tadi sudah kita bacakan pertanyaan bahwasanya bagaimana dengan status usaha yang dilakukan oleh yayasan. Jadi oleh yayasan atau semisal pondok pesantren ketika usahanya itu adalah berupa usaha perdagangan ya, dan katakanlah sudah mencapai nisab, apakah masih tetap ada kewajiban untuk zakat, sedangkan kepemilikan itu bukan dalam kepemilikan daripada perorangan, melainkan adalah yayasan secara umum. Itu. Nah, monggo Ustaz, tafadhol. Di sini bisa.
pertanyaan tadi, bagaimana kalau usaha yang dikenakan zakat itu milik yayasan atau milik jihad ammah, pondok atau milik masjid atau sebagainya? Di dalam salah satu persyaratan zakat itu, zakat yang harta yang kena zakat itu harus dimiliki oleh perorangan, tidak dikenakan di dalam yang dimiliki oleh badan hukum atau masjid. Misalnya masjid punya usaha tuku atau masjid punya sawah ditanami, meskipun mencapai beratus-ratus ton tidak ada zakatnya, karena zakat tidak dapat dikenakan pada masjid atau badan hukum. Oleh karena itu, apabila usaha itu murni miliknya pondok atau murni miliknya yayasan, maka tidak ada kewajiban zakat. Tetapi kalau usaha itu patungan, ya kayak tadi, usaha itu juga milik sahamnya miliknya pondok, sebagian sahamnya miliknya perorangan, maka dilakukan perhitungan proporsional untuk yang penghasilan didapatkan dari milik perorangan. Kalau mencapai nisab satu handaq wajib zakat. Jadi kalau murni miliknya pondok, maka tidak ada kewajiban zakat meskipun sudah mencapai nisab. Baik, saya kira itu. Alhamdulillah baik. Jadi sudah jelas ya, ketika itu adalah milik yayasan, yang artinya tidak dalam kepemilikan murni oleh seseorang, baik itu pribadi seseorang atau patungan dari beberapa orang, ya, tapi dalam kepemilikan yayasan yang itu hanya dalam milik sebuah badan hukum, maka tidak dikenakan kewajiban untuk zakat, walaupun sudah mencapai nisab, bahkan jauh daripada ukuran nisab sekalipun. Nah, kemudian ini tadi sebenarnya ada yang terlewat dari masalah zakat profesi tadi. Kalau kita yang bermadzhab Syafi'i ini, apakah masih tetap dikenakan kewajiban? Gitu, ya, baik. Pada dasarnya pengikut mazhab Syafi'i tidak harus ikut mazhab lain. Jadi kalau mazhab Syafi'i, misalnya petani yang tanam apel, yang bernanam apel, kentang, itu dalam mereka nggak ada zakatnya. Meskipun dalam mazhab Abu Hanifah ada zakatnya, kalau dia ikut mazhab Syafi'i maka nggak ada zakat. Ya, kecuali kalau dia tadi sampaikan seperti bagaimana pendapatnya Ahmad bin Hasan atau Syafi'i dalam mengatakan kalau memang sekira dalam masalah itu ada khilaf, lebih baik ya tetap dizakat. Bagaimana kecondongan daripada Habib Hasan ketika menyarankan untuk mengeluarkan zakat meskipun itu usahanya bukan perdagangan dalam mazhab Syafi'i, bidang jasa seperti perhotelan, karena memperhatikan pada pendapat daripada Imam Malik. Jadi kalau pertanyaan apa wajib, tidak wajib. Tapi kalau mana lebih baik dizakati aja, nggak ada salahnya kok. Kalau nggak ada salahnya orang zakat itu, nggak ada salahnya orang sedekah itu. Jadi kalau ditanya yang baik yang mana, ya baik zakat aja kalau baik. Tapi kalau wajib tidak wajib. Ini ada lagi tambahan untuk mungkin sedikit meneruskan daripada masalah terkait dari dokter tadi, Ustaz. Di mana terkadang kan dokter itu yang ada tidak semuanya adalah berstatus PNS dan tidak semuanya juga menerima gaji. Banyak dokter swasta yang penghasilannya murni dari jeripaya pekerjaannya sebagai seorang dokter, termasuk tadi dengan memberikan juga menjual daripada obat. Nah, mungkin yang banyak di desa seperti mantri itu semuanya, yang mana dia sama sekali juga tidak berstatus sebagai seorang PNS yang tanpa mendapatkan gaji sekali kecuali dari hasil pekerjaannya itu. Nah, apakah hal ini zakatnya dianggap juga sebagai masalah zakat profesikah dan terus bagaimana dengan ketentuan untuk dari hasil pekerjaannya semacam itu? Nah, baik, tadi kan saya sampaikan bahwa ketika dokter itu di samping dia praktek jasa untuk melayani pasien, kemudian dia jual obat, ya maka untuk jual obatnya itu belum dijarah. Oleh karena itu tadi sebaiknya pembukuannya dipisahkan. Jadi untuk pembukuan jual beli obat itu ada buku sendiri, jangan dicampur dengan jasanya karena dia akan ngitung musuhnya itu repot. Jadi jual beli obatnya tetap sebagai dijarah. Kenapa? Karena dia waktu beli obat kan bukan untuk dipakai sendiri. Dia beli obat untuk dijual lagi kan untuk mendapat keuntungan. Tentu ada untungnya. Ya itu dijarah namanya. Oleh karena itu saran saya
hendaknya pembukuannya dirapikan. Jadi pisahkan antara hasil penjualan obat dengan hasil jasa yang didapatkan dari praktek. Sehingga itu sudah diajarkan dari tadi. Masya Allah, sudah jelas tadi dari jawaban narasumber kita. Sebenarnya ini ada pertanyaan yang mungkin perlu untuk diperjelas lagi terkait ini masalah pertanyaan masalah tamlik ini, baik yang sesuai atau bagaimana statusnya kalau sudah ditamlik. Mungkin ini perlu sedikit diperjelas lagi permasalahannya dalam tamliknya seperti apa, atau apakah itu yang sudah diberikan ke orang apakah masuk dalam hitungan masuk apakah tetap masih dalam itu hal-hal yang dihitung di dalam mencapai nisabnya sebuah harta tijarah, harta perdagangan atau enggak. Mungkin nah itu makanya kita minta kepada si penanya ini untuk memperjelas lagi apa yang dimaksud dari pertanyaannya itu, ya, dalam terkait masalah untuk tamliknya itu seperti apa. Insyaallah nanti dari pihak operator kita akan bisa men-share dari file yang tadi sudah ditampilkan oleh narasumber kita, insyaallah. Oke, syukran jazilan kami ucapkan kepada Ustadz Muhibbul Aman Ali dan juga Ustadz Idrus Al-Hasni dalam acara kali ini, dan luar biasa antusias dari peserta webinar Kupas Tuntas Zakat Perdagangan, luar biasa pertanyaan demi pertanyaan.